Tuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, kaum muslimin wal muslimat, para jamaah Masjid Ar-Raudhah yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini, sehingga alhamdulillah kembali kita dipertemukan di dalam majelis ilmu yang insya Allah dirahmati ini untuk melanjutkan kembali kajian kita dari Kitabul Jami', yaitu bab yang terakhir dari kitab Bulughul Maram, kumpulan hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum di dalam agama kita yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Sekarang kita masuk ke hadis berikutnya, yaitu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, yang mana hadis ini diriwayatkan dari Imam Muslim. Dikatakan di sini, wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, wala tabda'ul yahuda wan nasara bis salam wa idza laqitumuhum fi tariqin fattarruhum ila adyaqihi. Dan janganlah kalian mendahului bagi orang-orang Yahudi dan Nasrani itu dengan salam. Artinya mengucapkan salam terlebih dahulu kepada orang-orang non-muslim itu enggak boleh dalam agama kita. Tetapi kalau mereka mengucapkan salam kepada kita, kita boleh untuk menjawab dan bahkan wajib untuk menjawab. Tapi menjawabnya itu ada tata caranya. Misalkan kita bertemu dengan orang Nasrani, dia mengucapkan salam kepada kita, Assalamualaikum. Harusnya kan jawabannya, jawablah dengan yang semisal atau yang lebih baik, Waalaikumsalam atau Waalaikumsalam warahmatullah. Tetapi karena yang mengucapkan salam ini, kata para ulama, adalah orang non-muslim, maka cara menjawabnya adalah cukup dengan mengatakan wa'alaikum. Hanya sebatas kita mengatakan wa'alaikum. Dan ucapan wa'alaikum itu mengandung makna bahwasanya kita sedang mendoakan dia supaya masuk ke dalam agama Islam. Nah, hal ini pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada orang Yahudi datang ke rumah beliau lalu mengucapkan salam, maka Nabi mengatakan wa'alaikum. Ya, ini sikap beragama yang diajarkan oleh Islam, yang dipraktekkan oleh Nabi SAW kepada kita, di mana Nabi melarang kita untuk mengucapkan salam. Karena ingat ya, ucapan salam itu adalah ucapan keselamatan. Ketika kita mengucapkan salam, berarti kita sedang mengucapkan keselamatan bagi saudara-saudara kita. Nah, sementara keselamatan itu hanya terjadi di dalam agama Islam ketika mereka masuk ke dalam agama Islam. Adapun tatkala mereka tidak mau beriman,
maka mereka diancam oleh Allah Ta'ala dengan azab di dalam api neraka dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah berfirman dalam Al-Quran, Allah mengatakan, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain daripada agama Islam, maka niscaya agama tersebut tidak akan diterima dan dia nanti di hari kiamat termasuk orang-orang yang merugi. Orang-orang yang merugi. Jadi ikhwan, bapak-bapak, ibu-ibu ya, ini terkadang kita tidak bisa memungkiri kita bermuamalah tidak hanya bersama orang-orang muslim saja, tetapi ada bentuk muamalah kita kepada non-muslim. Dan terkadang kita dapati ada non-muslim itu mereka mengucapkan salam kepada kita. Maka Islam mengajarkan kepada kita sikap, tata cara kita beragama, dan hendaknya kita mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi melanjutkan sabdanya ini dengan mengatakan begini: wa idza laqitumuhum fi tariqin fatturruhum ila adyaqihi. Dan apabila kalian bertemu dengan mereka di satu jalan, maka janganlah kalian itu memberikan jalan yang luas kepada mereka. Artinya kalian mengarahkan mereka ke jalan yang lebih sempit. Nah, kondisi ini kalau kaum muslimin itu dalam kondisi mereka itu istilahnya kuat. Tetapi kalau kita lihat di zaman sekarang, kondisi kaum muslimin itu sendiri tidak kuat. Kita banyak secara jumlah, tetapi secara kualitas, secara kita berpegang teguh dengan agama kita itu tidak sangat kuat. Banyak di antara kita yang sekedarnya saja mengatakan dirinya sebagai seorang muslim, tetapi secara pelaksanaan syariat masih jauh dari kita mentaati Allah dan Rasul. Makanya perlu untuk benar-benar kita kembali kepada agama, apalagi di zaman yang penuh dengan ujian seperti ini. Seseorang tidak akan bisa selamat dari dunia yang penuh dengan fitnah, dari ujian seperti ini, kecuali mereka-mereka yang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Apa pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini? Yang pertama, annahu la yajuzu bad'ul yahud wan nasara bisalam. Larangan dari kita mendahului untuk mengucapkan salam kepada orang Yahudi dan Nasrani atau kepada non-muslim secara umum. Tetapi kalau mereka mengucapkan salam, maka silakan untuk menjawab dengan mengatakan wa'alaikum. Semoga Allah memberikan engkau hidayah. Karena sekali lagi kita ingatkan, ucapan salam itu adalah ucapan keselamatan. Kita sedang mendoakan saudara kita keselamatan, dan keselamatan itu hanya diperuntukkan bagi orang-orang muslim. Kemudian yang kedua, pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini, yajuzur raddu alaihim idza sallamu alal muslimin. Diperbolehkan untuk menjawab salam orang-orang non-muslim apabila mereka mengucapkan salam kepada kita kaum muslimin. Ini agama kita seperti ini, luar biasa. Bagaimana di satu sisi dia menjaga agama Islam itu, menjaga kewibawaannya, di satu sisi agama Islam itu memperhatikan masalah muamalah, ya, muamalah kepada sesama manusia, terkhusus kepada non-muslim. Kemudian yang ketiga, di antara pelajaran yang bisa diambil, la yajuzu
tusi'atut tariqi lil yahudi wan nasara. Hendaklah kita itu tidak memberikan jalan yang luas kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ini ingat ya, sekali lagi, ini dalam kondisi kalau kaum muslimin itu kuat. Tapi kalau kita melihat kondisi kaum muslimin di Indonesia, maka perkara ini tidak bisa dipraktekkan. Maka hendaklah kita bermuamalah dengan baik saja kepada non muslim. Kita punya tetangga, silakan bermuamalah dengan baik. Ya, mereka memiliki hak. Kita kalau punya tetangga non muslim punya hak, mereka punya hak. Satu hak. Hak mereka itu adalah sebagai seorang tetangga yang harus kita jaga. Apalagi kalau dia seorang muslim, dia punya dua hak. Hak pertama sebagai seorang muslim, hak kedua dia sebagai seorang tetangga. Karena ingat, banyak orang itu dilemparkan ke dalam api neraka, kata Nabi, disebabkan karena muamalah kepada tetangganya yang buruk. Coba untuk baca tentang keutamaan kita itu bermuamalah baik kepada tetangga. Itu salah satu sebab kita dimasukkan ke dalam surga Allah Ta'ala. Kata Nabi SAW seperti ini. Apabila salah seorang di antara kalian dia memiliki tetangga, lalu ada kayu atau apalah bahasanya itu ya, dia ingin meletakkan kayu itu di atas tembok kita. Tembok, misalkan tembok pagar gitu kan ya. Ya, mungkin dia mau pakai apa gitu. Satu bagian diletakkan di atas tembok kita, satu bagian diletakkan di atas temboknya dia. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, sekedar meletakkan atau tetangga meletakkan kayu itu di atas tembok kita, itu bisa menjadi sebab kita dimasukkan ke dalam surga dan diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Ta'ala. Itu hanya sekedar meletakkan kayu di atas tembok. Tapi terkadang kita sebagai tetangga juga harus sadar diri ya. Jangan kita itu minta sesuatu yang lebih. Ya, kalau sekedar taruh kayu itu nggak masalah. Ini nggak nanti tembok orang dijebol. Ya. Tembok orang dipermak sama dia, itu tidak boleh seperti itu. Kalau dalam taraf-taraf yang wajar itu nggak ada masalah. Tetapi kalau sudah perkaranya itu ya perkara yang di luar kewajaran, maka Islam juga melarang untuk kita tidak melakukan hal yang demikian. Karena kita dapati ya, kita dapati demikian melakukan perkara yang tidak wajar dengan tetangganya. Maka ikhwan, kita hidup, kiri kanan kita, depan belakang kita itu punya tetangga. Kalau antum membaca riwayat, siapakah tetangga itu? Kata Nabi SAW, kalau di zaman beliau dulu 40 rumah, ke kiri ke kanan. Ya, ketika Nabi mengatakan 40 rumah, karena rumahnya kecil-kecil, bukan seperti rumah kita sekarang ini. Dulu rumahnya kecil-kecil. Makanya Nabi mengatakan 40 rumah. Adapun kata para ulama, di zaman sekarang siapakah tetangga kita itu? Maka itu kembali kepada kebiasaan dari satu masyarakat. Kalau satu masyarakat mengatakan bahwasanya tetangga itu adalah 3 rumah ke kiri, 3 rumah ke kanan, depan belakang, maka itulah orang-orang yang harus kita perhatikan haknya. Jangan sampai kita menzalimi mereka. Ingat ikhwan, berat masalah ini ya, berat. Meskipun tetangga kita orang non muslim tadi, bersikaplah, muamalah dengan baik. Karena syariat menyuruh kita untuk bermuamalah dengan baik kepada setiap manusia, tidak hanya kepada orang Islam tapi juga kepada orang non muslim. Karena bisa jadi sikap kita yang demikian itu menjadikan dia tertarik untuk bisa masuk ke dalam agama Islam. Ya, kan banyak seperti itu kita dapati, muamalah-muamalah yang dibangun oleh seorang muslim itu yang bisa menarik dia masuk ke dalam agama Islam. Saya punya teman di UK,
Dia pernah cerita ada seorang penjual dari Maroko. Kalau nggak Maroko, Aljazair gitu. Tinggal di UK. Jadi satu ketika ada pembeli non muslim datang ke tokonya, toko sembako kalau nggak salah itu, kata teman saya itu. Jadi datang, ternyata si non muslim ini dia nggak punya uang. Dia nggak punya uang karena dia cerita, saya baru di PHK dari pekerjaan saya. Dia nggak punya uang untuk membeli kebutuhannya, untuk dia kasih kepada keluarganya. Maka dia datang ke situ ya untuk meminta. Harapan dia hanya sekedar meminta untuk makan pada hari itu. Maka kata pemilik toko itu kepada si non muslim ini, kamu boleh datang setiap hari selama kamu belum mendapatkan pekerjaan. Nah dari situ kata teman saya, ketika muamalah itu dibangun oleh si pemilik toko ini, maka menjadikan dia itu masuk ke dalam agama Islam. Nah ini contoh muamalah yang dibangun oleh seorang muslim kepada non muslim. Ketika kita bermuamalah dengan baik, bisa jadi itu sebab dia mau masuk ke dalam agama Islam. Karena kita perlu sadari ya, sekarang image-nya agama Islam itu bisa dikatakan dirusak oleh orang-orang yang mengatasnamakan diri mereka muslim tapi melakukan aksi-aksi yang tidak benar, seperti melakukan aksi teroris misalkan. Itu kan merusak agama Islam. Maka kita sebagai kaum muslimin harus menampilkan hal yang berbeda dengan apa yang ditampilkan oleh orang-orang teroris. Bahwasanya Islam itu tidak seperti yang mereka bayangkan, tidak seperti yang mereka dapati dari orang-orang teroris tersebut. Bahwasanya Islam itu adalah agama yang damai, agama yang tenang, agama yang sangat memperhatikan masalah hak sesama. Agama Islam adalah agama yang memperhatikan masalah muamalah. Itu yang perlu untuk kita bangun sekarang itu, Bapak Ibu sekalian, supaya image Islam itu kembali menjadi seperti tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus pertama kali di atas muka bumi ini. Dan itu diawali dengan kita bermuamalah dengan baik. Taib. Kemudian pelajaran berikutnya, pelajaran yang keempat, di antara pelajaran dari hadis ini, al-Islamu ya'lu wa la yu'la. Islam itu adalah agama yang memiliki kualitas yang tinggi. Itulah agama Islam. Mengatur segala hal. Kalau masalah yang sepele, keluar masuk kamar mandi saja diatur dalam agama Islam, apalagi ini yang berkaitan dengan hubungan atau muamalah kepada sesama manusia. Apalagi konteksnya ini adalah muamalah kepada non muslim, itu diatur dalam agama Islam. Semuanya diatur. Islam itu agama yang mengajarkan segala hal. Makanya tidak ada agama yang lengkap daripada agama Islam. Oleh karena ketika orang Yahudi mendapati surat Al-Maidah ayat 3, mereka mengatakan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ada satu ayat di dalam kitab kalian, andai kata ayat itu turun kepada kami orang-orang Yahudi, kami akan jadikan ayat itu sebagai, atau turunnya ayat tersebut, hari turunnya ayat itu sebagai hari raya kami, untuk kami memperingati hari turunnya ayat tersebut karena saking agungnya ayat itu. Maka Umar bertanya kepada orang Yahudi, ayat apakah itu? Maka orang Yahudi mengatakan, yaitu surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Karena ayat tersebut menjelaskan tentang Allah itu memberikan persaksian bahwasanya agama Islam itu adalah agama yang sempurna. Sementara agama Yahudi dan Nasrani, yang itu agama samawi yang Allah turunkan sebelumnya, tidak pernah Allah menyebutkan agama itu adalah agama yang sempurna. Hanya Islam agama yang sempurna. Makanya antum cari apapun di dalam Islam itu ada, pembahasannya ada. Tidak ada yang tidak dibahas di dalam agama Islam.
Antum cari materi apapun ada di dalam agama Islam. Cuma terkadang karena kekurangan ilmu kita, ya kita memandang bahwasanya perkara tersebut tidak dibahas. Padahal kalau antum baca kitab-kitab para ulama, mulai dari kitab yang kecil sampai kitab yang besar, itu dibahas perkara-perkara agama itu secara kompleks. Ya, maka itulah pentingnya kita sering-sering membaca literatur Islam yang itu menjelaskan tentang pokok dari agama kita. Taib. Itu hadis yang berkaitan dengan janganlah kita mendahului salam kepada orang-orang Yahudi ataupun Nasrani atau secara umum kepada non-Muslim. Ya. Taib. Kemudian kita pindah ke hadis berikutnya. Hadis berikutnya masih dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Yang mana hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah." Apabila salah seorang di antara kalian itu bersin, maka hendaklah dia mengucapkan alhamdulillah. Wal yaqul lahu akhuhu. Adapun kita yang mendengar seorang yang bersin kemudian mengucapkan alhamdulillah, maka jawablah ucapan itu dengan mengatakan yarhamukallah. Itu kalau laki-laki ya, yarhamukallah. Kalau perempuan yarhamukillah. Jadi kalau laki-laki yarhamukallah, kalau perempuan yarhamukillah. Bedanya ka sama ki. Ka untuk laki-laki, ki untuk perempuan. Ya. Yarhamukallah, yarhamukillah. Ustaz, bagaimana kalau jelimet Ustaz, kayak ribet banget aja? Ya sudah, yarham. Paling gampang itu yarhamukumullah, itu paling gampang itu. Karena yarhamukumullah itu mencakup semuanya. Kalau yang dicontohkan di sini, karena yang bersin itu satu orang, maka kita mengucapkan yarhamukallah. Kalau satu orang wanita, yarhamukillah. Ya. Tetapi kalau sulit untuk mengucapkan itu, maka pakai yang paling mudah, yarhamukumullah. Pakai kum saja. Seperti kita mengucapkan assalamualaikum. Ya, assalamualaikum kan untuk orang secara umum. Taib. Fa idza qala lahu yarhamukallah, maka apabila seseorang dia mendengarkan ada orang yang mengucapkan yarhamukallah, falyaqul, maka orang yang bersin tadi dia pun menjawab lagi dengan mengatakan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Ya, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Taib, kita contohkan ya. Si A, si B. Si A bersin, maka si A ini mengucapkan alhamdulillah. Si B mendengarkan si A ini mengucapkan alhamdulillah, maka dia mengatakan yarhamkumullah. Maka si A menjawab ucapan si B tadi dengan mengatakan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Taib. Apa makna dari ucapan tersebut? Yang pertama, ucapan alhamdulillah. Kenapa orang bersin itu disuruh mengucapkan alhamdulillah? Karena bersin itu nikmat. Antum bayangkan, antum mau bersin tapi nggak jadi. Antum mau bersin tiba-tiba ada orang dari belakang ngagetin, wah gitu kan? Nggak jadi bersinnya. Itu perkara yang tidak enak, tidak menyenangkan. Makanya kenapa para ulama mengatakan bersin itu nikmat? Karena ketika kita bersin, ya kita sedang mengeluarkan penyakit-penyakit yang ada di dalam tubuh kita. Makanya di antara adab bersin itu ditutup mulutnya, jangan dibuka. Apalagi kalau di depan halayak ramai bersin, hati itu semua akan menyebar. Ya, yang tadinya cuma dia yang sakit, akhirnya menyebabkan orang lain sakit. Benar, penyakit itu tidak akan menular tanpa seizin Allah, tetapi kan ada sebabnya. Kalau bersinnya ditutup,
Yang punya penyakit kulit ya jangan pakai satu handuk. Nah, itu akan menyebabkan penyakit itu menular. Menular itu dengan izin Allah, tapi ada sebabnya. Bukan berarti kita ya udah kan takdir Allah Ustadz. Iya, tapi kan ada sebabnya. Ini sama hal seperti orang, saya pingin kenyang tapi tidak mau makan gitu loh. Terus tunggu takdir Allah mengenyangkan kita, ya nggak bisa. Wong kalau pingin kenyang itu diantara takdirnya adalah harus makan. Harus makan. Ada orang sakit tidak mau berobat. Kalau memang sembuh ya sembuh sendiri Ustaz. Iya benar. Kalau sekedar sakit kepala mungkin bisa sembuh sendiri. Nah kalau penyakitnya berat, ya memang harus berobat. Ya mau nggak mau harus berobat karena berobat itu sebab. Ya. Jadi dalam agama kita ada namanya sebab akibat, hukum sebab akibat. Kita akan mendapatkan apa yang kita harapkan setelah kita mengambil sebab. Kita berharap ingin punya anak, maka sebabnya adalah dengan menikah. Ya. Ustaz, bagaimana kalau saya sudah menikah tapi belum punya anak? Berarti memang takdirnya Allah belum memberikan. Yang penting kita sudah mengambil sebab. Kalau sudah menikah belum punya anak, berarti mungkin ditakdirkan suruh menikah lagi. Ya. Siapa tahu, kan gitu kan? Ya. Berobat sudah, pergi ke dokter sudah, memeriksa kualitas diri, laki-laki perempuan diperiksa kualitasnya nggak ada masalah, semua aman. Tapi memang Allah belum memberikan, berarti itu ujian. Karena ingat ikhwan ya, bukan cuma orang yang nggak punya anak diberikan ujian, orang punya anak pun diberi ujian. Kalau orang nggak punya anak itu ujiannya belum diberikan anak. Kalau orang yang sudah punya anak ujiannya itu adalah anaknya, itu ujian. Apakah anaknya itu akan menjadi anak yang soleh dan soleha, atau justru menjadi anak yang toleh? Soleh itu lawannya toleh. Kalau soleh itu orang baik, kalau toleh itu orang buruk. Makanya kalau antum punya nama tetangga atau punya keluarga namanya toleh, sebaiknya di akekah ulang. Karena namanya itu buruk. Iya. Tola, toleh gitu kan. Ya. Itu sebaiknya diganti namanya itu karena namanya buruk. Ya. Akekah saja ulang. Nanti kalau pas akekah itu nggak apa-apa diundang, kita kan makan kambing gitu. Ya. Jadi itu kurang bagus namanya. Ya sebaiknya diganti dengan nama-nama yang lain. Tidak apa-apa dengan nama Jawa, yang penting namanya itu bagus. Misalkan kayak Agus, misalkan apalagi Slamet gitu kan. Boleh, nggak ada masalah. Iya. Jadi nggak apa-apa memberikan nama-nama Jawa, tapi yang penting maknanya bagus. Ya. Tapi jangan pula digabung nanti. Ya, apa namanya? Sugeng Selamat. Ya, Selamat apa Sugeng Rahayu ya jangan. Itu nama bus itu. Gak apa-apa cari kan. Itu bagus. Cari nama yang bagus. Ya, jadi ikhwan, kita dianjurkan untuk memuji Allah dari bersin yang kita lakukan itu karena kita telah mendapatkan nikmat mengeluarkan penyakit ya dari tubuh-tubuh kita dengan bersin. Ada salah seorang dokter di Saudi itu ketika dia meneliti tentang manfaat dari bersin itu luar biasa. Itu manfaatnya luar biasa. Selain daripada itu dapat mengeluarkan penyakit yang ada di dalam tubuh kita melalui bersin, ternyata ketika kita bersin itu banyak dari otot-otot itu yang bergerak, sehingga itu yang menyebabkan otot itu berfungsi dengan baik. Tetapi perlu dijaga adabnya ya kawan ya, masalah bersin. Nanti di tengah orang kita bersin jangan dibuka, ya tutup atau cari tempat yang lain. Ya. Bahkan di dalam dunia kesehatan kan diajarkan tata cara bersin itu. Bukan begini.
tapi begini. Orang mau bersih itu disuruh begini. Itu dunia kesehatan kalau nggak salah seperti itu. Ya. Kita disuruh untuk menutupnya begini. Makanya kita disuruh mengucapkan alhamdulillah. Nah, kemudian setelah itu kita yang mendengarkan orang lain mengucapkan alhamdulillah, kita mengucapkan yarhamkumullah. Baik. Sekarang di sini kita bahas masalah hukumnya dulu. Apa hukumnya kalau orang itu tidak mengucapkan alhamdulillah? Apakah tetap kita mengucapkan yarhamkumullah? Di sini ada dua pendapat. Pendapat pertama, kalau dia itu adalah orang yang sudah mengerti setelah bersin itu mengucapkan alhamdulillah, tetapi dia tidak mengucapkannya, maka masuk ke dalam pendapat yang pertama itu tidak wajib untuk mengucapkan yarhamkumullah. Karena ucapan yarhamkumullah itu keluar kalau kita mendengarkan ucapan alhamdulillah. Sama seperti ada orang tidak mengucapkan salam, kita tidak wajib menjawab salam. Tapi kalau dia mengucapkan salam kepada kita, baru wajib untuk kita menjawab salam tersebut. Kurang lebih hukumnya seperti itu. Ya. Itu pendapat pertama, kalau orang yang bersin ini sudah ngerti. Pendapat kedua, kalau dia orang yang belum ngerti ternyata bersin itu ada adabnya, setelah bersin mengucapkan alhamdulillah, maka di sini berlaku kita mengajarkan kepada dia. Jadi kita ajarkan kepada dia. Ya. Kita ajarkan bahwasanya adab bersin itu kalau selesai bersin kita mengucapkan alhamdulillah. Kita ajarkan adabnya supaya mereka mendapatkan ilmu. Dan insya Allah tidak ada ruginya kok dengan berbagi ilmu itu. Kadang-kadang kan ada sebagian orang bersin dia belum ngerti tentang ilmunya, maka kita ajarkan kepada dia. Adabnya itu adalah mengucapkan alhamdulillah. Ya, meskipun itu bukan wajib, tetapi itu adalah perkara yang sangat ditekankan. Taib. Nah, ucapan yang kita jawab itu adalah yarhamukallah. Apa artinya itu? Semoga Allah senantiasa merahmatimu. Apa yang diharapkan dari ucapan ini, ucapan rahmat ini, yaitu ketika dia bersyukur atas apa yang Allah berikan, maka semoga Allah merahmatimu dalam segala kondisi. Artinya ketika engkau dapat nikmat apapun, engkau tetap bisa mengucapkan alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ingat ya ikhwan ya, segala waktu kita itu terisi dengan nikmat Allah. Tidak ada waktu yang tidak terisi dengan nikmat. 1 menit yang kita lalui itu sudah banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sekarang kalau kita mau menghitung nikmat Allah itu banyak. Contoh saja ya. Kita diberikan nikmat bebas menghirup oksigen semau kita. Andai kata oksigen itu dibayar ya, maka kita akan bekerja setiap hari itu hanya sekedar untuk membayar oksigen yang kita hirup. Sementara kita diberikan gratis sama Allah Ta'ala. Allah tidak membutuhkan kepada kita itu balasan. Yang Allah perintahkan kepada kita itu cukup bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan manfaat syukur itu kembali kepada diri kita, tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Luqman, ketika Allah menceritakan tentang Luqman, wa id qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'iduhu ketika Allah berfirman tentang Luqman di ayat yang ke-12. Ya. Ayat yang ke-12 di atasnya itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, saya lupa redaksinya. Allah mengatakan, walaqad ataina Luqmanal hikmata an yashkur lillah wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Barang siapa yang bersyukur, manfaat syukur itu kembali kepada kita. Tetapi barang siapa yang kufur, Allah katakan di situ, Allah itu maha kaya, Allah itu maha terpuji. Kufurnya manusia itu tidak akan berimbas kepada kerajaan Allah Ta'ala. Jadi yang rugi ya diri kita sendiri. Bersyukur yang untung kita, kita kufur yang rugi diri kita sendiri. Allah tidak merasakan manfaat dari syukur kita dan tidak merasakan kemudaratan dari kekufuran yang kita lakukan kepadanya.
Maka belajar kita bersyukur kepada Allah dari perkara yang kecil akan sangat mudah bagi kita untuk bersyukur kepada Allah dari perkara yang besar. Taib. Setelah itu kita yang bersin tadi ketika sudah mendengarkan ucapan yarhamkumullah, kita dianjurkan untuk mengucapkan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Yang artinya dari ucapan ini adalah semoga Allah memberikan hidayah kepadamu dan semoga Allah memperbaiki segala urusanmu. Ya. Hidayah yang dimaksud di sini yaitu bukan hidayah seperti yang kita pahami. Tetapi hidayah yang dimaksud di sini adalah semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan arahan kepadamu dari segala urusan-urusan yang engkau sedang hadapi. Kadang-kadang ya ikhwan, kita itu punya masalah yang memang solusinya itu belum ketemu. Terkadang solusi itu, kata para ulama, itu datang dari perkara-perkara yang sepele. Apa perkara sepele? Sekedar mengucapkan yarhamkumullah kepada orang bersin, itu dapat memberikan solusi dari masalah yang kita hadapi. Ini kembali kepada sejauh apa antum yakin dengan janji Allah. Karena banyak di antara kita kadang-kadang gak yakin dengan janji Allah Ta'ala. Padahal di dalam Al-Quran Allah mengatakan innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan janjinya. Cuma kitanya saja yang gak yakin dengan janji Allah Ta'ala. Kurang yakin. Ya. Keyakinan kita itu kadang-kadang cuma 50%, kadang-kadang 75%, belum sampai pada 100% itu. Itu yang perlu dibangun. Kita harus membangun keyakinan kita kepada Allah. Sebagaimana kita yakin dengan seorang pilot yang akan menerbangkan kita dari satu tempat ke tempat yang lain, kita yakin dia bisa mengantarkan kita selamat sampai tujuan. Kenapa kita nggak yakin sama Allah Ta'ala? Pilot itu antum nggak tahu siapa pilot itu, padahal disebutkan namanya. Antum nggak tahu dia orang mana. Oke lah kalau itu teman antum, tapi kan kita umumnya nggak ngerti. Apalagi kalau kita naik pesawat di luar negeri misalkan. Naik pesawat luar negeri kita tidak tahu pilotnya siapa, dia orang mana, ya, alamatnya di mana, orangnya seperti apa tidak tahu. Tetapi ketika kita duduk di atas pesawat itu mengenakan sabuk pengaman, kita seolah-olah sudah yakin bahwa pilot itu pasti akan mengantarkan kita ke tempat tujuan. Nah, sama manusia aja bisa yakin, kenapa sama Allah tidak? Kita sama manusia bisa kita yakin, tetapi sama Allah enggak. Padahal Allah Ta'ala itu mengarahkan kehidupan kita 24 jam. Kita yang naik pesawat penerbangan 10 jam misalkan, atau penerbangan yang lebih lama daripada itu. Mungkin penerbangan Jakarta, seperti penerbangan Jakarta ke Eropa misalkan, itu sampai 15 jam kan, seperti itu, non-stop. Itu kita bisa yakin enak aja di atas pesawat sambil tidur pula, ngorok pula, ya kan? Enak aja kita tidur itu di atas pesawat, kita yakin bisa mengantarkan kita sampai tujuan. Ya. Apalagi kalau misalkan naik pesawatnya besar, tambah yakin kita mau turbulensi kayak gimana pun kalau sudah pesawatnya besar, ya nggak ada rasanya. Kita tetap yakin akan selamat sampai tujuan. Tetapi kenapa kita tidak bisa yakin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Padahal Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, di awal surat Al-Baqarah sudah mengatakan tidak ada keraguan-raguan yang Allah berikan kepada kita, dan Allah tidak pernah melupakan atau tidak pernah mengingkari janjinya. Ya. Nah, itu yang perlu kita bangun dalam diri kita, ikhwan. Ya. Perlu kita bangun. Lihat Nabi SAW. Nabi itu yakin dengan Allah Ta'ala, dengan janji Allah. Makanya beliau bersabar dalam berdakwah. 23 tahun berdakwah, Islam tersebar, Islam menguasai dunia. Coba apa yang pernah disampaikan Hasan al-Basri itu coba kita simak ya, bagus sekali. Beliau bilang begini. Jadi ucapan yang beliau keluarkan ini ada sebabnya. Beliau mengatakan begini, wa alimtu anna rizqi la yadhhabu ghairi fatma'anna qalbi. Aku sadar dan aku tahu dan aku yakin
rizkiku itu tidak akan pernah salah alamat dan aku yakin kepada Allah. Ucapan ini keluar itu lantaran karena ada seorang datang ke rumah beliau minta-minta. Akhirnya Hasan Al-Basri bilang sama pembantunya, coba lihat yang di dapur ada apa. Ternyata ada 10 butir telur. Pembantunya itu ngambil 9. Karena asumsi dia kalau saya kasih semua maka tidak akan ada yang dimakan. Akhirnya diambil 9, dikasihkan kepada yang minta-minta itu telur. Setelah yang minta-minta ini pergi dari rumahnya, dari rumah Hasan Al-Basri, selang beberapa saat datang orang lain ke rumah Hasan Al-Basri untuk memberikan 90 telur. Yang dikeluarkan 9, yang datang 90. Tahu apa kata pembantunya? Coba aku kasih 10 tadi, 100 yang datang ini. Kenapa aku udah kasih 10 biar 100 yang datang? Kenapa kasih 9 kata pembantunya? Nah, langsung dijawab sama Hasan Al-Basri. Ya, dikatakan demikian kepada pembantunya, wa alimtu anna rizqi la yadhhabu ghairi fatma'anna qalbi. Ya, rizki kita itu 9, rizki kita itu 90, bukan 100. Maka tidak usah khawatir. Kalau memang sudah rizki kita tidak akan pernah pergi salah alamat. Nah, kita harus yakin dengan Allah Ta'ala. Percaya dengan janji Allah. Allah pasti akan memberikan kemudahan dalam segala urusan kita. Nah, jadi kita mendoakan saudara kita yang bersin itu sama halnya dengan kita sedang meminta kepada Allah agar Allah memberikan arahan dari masalah yang kita sedang hadapi. Dan saya yakin ya, antum yang ada di sini punya masalah yang berbeda-beda, tidak sama. Dan dari setiap masalah itu kita membutuhkan solusi dari Allah Ta'ala. Tidak ada yang bisa memberikan solusi kecuali Allah. Tidak ada yang bisa memberikan solusi kecuali Allah. Makanya kita bergantung itu sama Allah Ta'ala. Oleh karena itu, ini salah satu cara untuk kita meminta petunjuk kepada Allah dari segala urusan kita dengan kita mendoakan orang yang bersin. Biar orang bersin itu mendoakan kita. Ya, dan semoga Allah memperbaiki segala urusan-urusan kita. Baik. Apa pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini? Yang pertama, hadis ini mengajarkan kepada kita orang yang bersin itu sebaiknya nanti mengucapkan alhamdulillah. Setelah bersin mengucapkan alhamdulillah. Baik, pertanyaannya begini sekarang. Ustaz, kalau bersinnya 10 kali apakah setiap bersin alhamdulillah? Tidak, dia dihitung secara kolektif pada bagian akhir. Kan kadang-kadang ada orang bersin itu ya 2 kali, 3 kali kan? Ya, 2 kali, 3 kali dalam waktu yang sama. Jadi mengucapkan alhamdulillahnya itu di akhir. Setelah bersin yang terakhir. Ya, setelah bersin yang terakhir. Kalau dia bersinnya cuma sekali udah dia ucapkan alhamdulillah. Tapi kalau dia bersinnya 2 kali, 3 kali setelah itu, maka dia mengucapkannya pada bagian terakhir. Kan ada orang yang 1, 2 bersin, 3 kali bersinnya. Dia mengucapkan pada bagian terakhirnya. Ya, bukan setiap bersin dia mengucapkan alhamdulillah, tapi di bagian akhirnya. Baik. Kemudian pelajaran yang kedua, bahwasanya wajib hukumnya bagi orang yang mendengar orang bersin lalu mengucapkan alhamdulillah untuk menjawab ucapan itu, wajib hukumnya. Sebaliknya mengucapkan alhamdulillah tadi itu hukumnya memang sangat dianjurkan, bukan perkara yang wajib. Tetapi sangat dianjurkan. Karena itu tadi, bersin itu nikmat, kita sedang mengeluarkan penyakit, maka kita memuji Allah Ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Belajarlah untuk bersyukur dari perkara yang kecil, sehingga mudah bagi kita untuk bersyukur pada perkara yang besar. Kalau yang kecil saja tidak bisa kita syukuri, maka pasti perkara yang besar pun sangat sulit untuk kita syukuri. Terlalu banyak contohnya, Pak. Antum kalau lihat contoh-contoh orang gak bersyukur itu terlalu banyak. Yang diabadikan di dalam Al-Quran itu terlalu banyak. Fir'aun, Qorun, ya. Kemudian siapa namanya, Namrud, terlalu banyak. Ya. Maka jangan sampai kita masuk ke dalam golongan orang-orang seperti itu yang tidak bisa bersyukur atas
apa yang Allah berikan kepada kita. Dikasih sedikit tidak mau bersyukur. Apalagi nanti dikasih banyak, tambah kufur kita kepada Allah. Belajarlah dari yang sedikit, maka yang besar akan sangat dimudahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang ketiga, hendaknya orang yang bersin itu menjawab ucapan yarhamkumullah tadi dengan ucapan yahdikumullah. Jadi kita bersin, alhamdulillah. Ada saudara kita mengatakan yarhamkullah, maka yarhamkullah itu kita jawab lagi dengan mengatakan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Sebagian para ulama mereka mengatakan boleh kita menjawab ucapan itu dengan redaksi yang berbeda. Kan redaksinya itu adalah yahdikumullah. Boleh dengan kita mengatakan Allah yahdika. Allah yahdika, boleh seperti itu karena hampir sama. Ucapan yahdikumullah itu dengan ucapan Allah yahdika itu sama, tidak ada bedanya kok. Cuma bedanya kalau dalam bahasa Arab, kalau yahdikumullah itu disebut dengan jumlah fi'liyah, kalau Allah yahdika itu namanya jumlah ismiyah. Itu bedanya. Kalau antum belajar bahasa Arab pasti ngerti. Tapi kalau nggak belajar bahasa Arab nggak paham itu. Ada namanya jumlah ismiyah, ada namanya jumlah fi'liyah dalam bahasa Arab. Ya. Dan umumnya jumlah fi'liyah itu lebih kuat daripada jumlah ismiyah. Kenapa jumlah fi'liyah lebih kuat? Karena jumlah fi'liyah itu yufidul istimrar, menunjukkan kesinambungan. Kalau jumlah fi'liyah ismiyah tidak. Itu dari sisi bahasa Arab. Ya, makanya kan coba lihat redaksinya di sini. Rata-rata dia itu menggunakan jumlah fi'liyah karena itu menunjukkan kesinambungan dari manfaat apa yang kita ucapkan itu. Nah, itu kalau kita belajar bahasa Arab pasti ngerti. Ya, ada pembahasannya tersendiri dalam bahasa Arab. Ya. Kemudian yang terakhir, pelajaran yang terakhir, yaitu orang yang bersin namun tidak memuji Allah, maka tidak perlu diucapkan tasmid untuknya. Nah ini dia. Ada orang bersin tapi tidak mengucapkan alhamdulillah, maka tidak perlu untuk menjawab karena hukumnya tidak wajib. Menjawab itu kalau antum mendengarkan dia mengucapkan alhamdulillah, ya baru wajib antum jawab. Tapi kalau antum tidak dengar dia mengucapkan itu ketika bersin, antum tidak perlu menjawab. Yaitu tadi kembali kepada poin yang kedua. Kalau dia orang jahil belum tahu ilmunya, sebaiknya antum ajarkan supaya dia bisa bersyukur atas perkara yang sepele. Ya. Dan insya Allah tidak ada ruginya untuk mengajarkan mereka jamaah. Karena antum sedang mengajarkan ilmu, dan bisa jadi ilmu yang antum ajarkan itu meskipun cuma sekedar mengarahkan dia mengucapkan alhamdulillah ketika bersin, lalu dia mengamalkan sampai meninggal dunia, bahkan diajarkan kepada anak keturunannya, itu pahalanya kembali kepada antum semua. Dan itu bisa jadi pahala jariah meskipun kita sudah meninggal dunia. Jadi perkara-perkara yang bisa menjadi lumbung kebaikan itu antum jangan pernah sia-siakan. Karena kalau kita meninggal yang kita butuhkan itu kan pahala itu, aliran pahala. Kita kalau meninggal jamaah ya, sholat sudah nggak bisa, puasa nggak bisa, haji nggak bisa, umroh nggak bisa, ya atau baca Quran nggak bisa. Kalaupun kita sedekah jariah itu kan kalau tempatnya memang sering dipakai. Kalau sedekahnya hanya ke sesuatu yang sekali dipakai kan bukan sedekah jariah namanya. Ya. Punya anak belum tentu kan anak tersebut akan mendoakan kita, akan menghajikan kita. Belum tentu. Apalagi kalau anak kita itu kita cekoki selama ini dengan urusan-urusan dunia, kita lupa untuk mengajarkan dia tentang perkara akhirat. Saya sering sampaikan kalau di kajian-kajian parenting itu saya bilang, sukses orang tua itu mendidik anaknya itu bukan semata-mata ketika anaknya sukses dari sisi duniawi, bukan. Anak sukses itu, orang tua sukses ketika anaknya bisa mendoakan dia, orang tuanya itu dalam setiap doanya. Berat loh, anak mengucapkan Robbi ghafirli wali walidayya itu tidak mudah. Berat. Tidak mudah ikhwan.
Kayaknya saya pernah cerita di sini ya. Jadi ada seorang ayah di Pekanbaru, dia punya 3 anak. 2 anaknya tinggal di Eropa, satunya sama dia, jadi dokter. 2-nya itu di Eropa. Istrinya sudah meninggal dunia. Nah, ketika dia meninggal dunia, bapaknya ini, anaknya yang di Eropa itu tidak bisa pulang. Berarti otomatis yang tersisa anak yang bersama dia, yang tinggal bersama dia. Harusnya si anak ini, dia itu ya mengurus bapaknya, mengurus jenazah bapaknya, mensolatkan, mengafani segala macam, dia yang melakukannya sebagai bentuk bakti dia kepada orang tuanya tersebut. Tahu-tahu apa yang terjadi coba? Dikasih uang ke orang, bilang sama orang tersebut, sama keluarganya, tolong diurusi jenazah bapak saya. Saya udah berangkat ke Denpasar sekarang ini, karena ada seminar, saya jadi pematerial. Ini bapaknya sudah meninggal, mau dikuburkan tapi ditinggal. Itu ada kata orang tuanya masih hidup, itu kan kasihan itu. Ditinggal dalam kondisi dia sudah meninggal, ditinggal. Subhanallah. Harusnya kan dia yang menjadi imam sholatnya, dia yang akan mendoakan ketika dikuburkan. Tapi ini tidak. Makanya apa kata para ulama itu? Orang tua yang sukses itu mendidik anaknya. Kalau anak kita bisa mendoakan kita, bisa menjadi lumbung pahala buat kita. Tidak apa-apa untuk sekolahkan dengan sekolah-sekolah yang tinggi, tapi jangan lupa berikan dia agama, supaya kelak nanti ketika kita tidak ada, dia tahu dia akan pergi kemana, dia akan kembali kepada siapa. Bukan kembali kepada manusia, tapi kembali kepada Allah. Banyak anak ketika orang tuanya meninggal, hidupnya hancur, karena orang tua tidak mendidik dia untuk kembali kepada Allah. Makanya ini saya nasihati untuk diri saya pribadi dan kepada antum semuanya, para jamaah sekalian. Saya yakin antum pasti menginginkan seorang anak yang soleh dan soleha, yang mendoakan kita ketika sudah meninggal dunia. Belum telat kok, belum telat. Antum kalau merasa berat mendidik mereka, merasa kesulitan mendidik mereka, ya maka minta tolong kepada Allah. Dan memang kita tidak boleh pede dengan kemampuan kita mendidik anak kita. Tetap kita harus minta pertolongan kepada Allah. Lihat Ibrahim. Ibrahim itu menyerahkan anaknya kepada siapa? Kepada Allah. Diserahkan anaknya kepada Allah. Disuruh untuk memberikan petunjuk kepada Ibrahim, supaya Allah memberikan petunjuk kepada Ibrahim agar bagaimana cara mendidik anaknya. Padahal anaknya kan nabi ya, tapi meminta pertolongan kepada Allah supaya diberikan petunjuk bagaimana mendidik anaknya. Kalau para nabi aja seperti itu, apalagi kita gitu ya. Maka jangan pernah kita merasa pede dengan kemampuan kita, ikhwan. Selalu minta pertolongan kepada Allah, terutama mendidik istri dan anak-anak itu penting ya. Mendidik istri dan anak-anak itu penting, butuh pada pertolongan Allah ya, karena itu merupakan tanggung jawab kita sebagai seorang suami ya. Tapi kita kembali ke sini. Jadi tidak wajib orang yang tidak mendengarkan orang yang bersin mengucapkan alhamdulillah dengan dia itu menjawab dengan jawaban yarhamkumullah, itu tidak wajib, kecuali kalau antum mendengar baru antum menjawab. Nah sekarang begini, pertanyaannya begini, Ustaz, gimana kalau saya bersin di hadapan jamaah yang banyak? Apakah setiap jamaah wajib untuk menjawabnya? Maka kita katakan hukumnya sama seperti salam. Kalau antum mengucapkan salam kepada banyak orang, maka yang wajib menjawab itu berapa orang? 1. Sama dengan bersin. Kalau antum bersin di hadapan orang banyak, yang wajib menjawabnya hanya 1 orang. Sisanya bagi yang lain itu sudah gugur kewajibannya. Ya. Nah itu yang disebutkan oleh para ulama. Baik, saya tambah lagi sedikit hadisnya, pendek kok. Hadis berikutnya itu berkaitan dengan judul yang diposter, yaitu mendahulukan yang kanan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW bersabda, "Idza ta'ala ahadukum falyabda bil yamin
Wa idza naza'a falyabda bishimal wal takunil yumna awwalahuma tun'alu wa akhirahuma tunza'u. Kata Nabi SAW, apabila kalian menggunakan sepatu atau sandal, maka mulailah dari yang kanan. Jadi memakainya itu memulai dari yang kanan. Apabila melepasnya, maka lepaslah dari yang kiri. Ya. Dan ini berlaku bukan hanya kepada sepatu, tetapi menggunakan pakaian. Kalau antum pakai kemeja, masuk tangan kanan. Antum pakai baju kaos, dua-duanya atau kanan dulu? Kanan dulu, tangannya. Kanan dulu baru kiri. Ya. Tapi kalau antum menggunakan kaos kepada anak antum, pasti kepala dulu. Betul ya? Pasti kepala dulu. Apalagi anak-anak yang belum ngerti tentang mana kiri mana kanan, pasti kepala dulu dimasukin. Nggak apa-apa, kepala dulu. Tetapi ketika memasukkan tangan kanan dulu. Nggak ada masalah, kepala dulu. Sama seperti kaos itu, nggak apa-apa tuh pakai kaos dulu itu dari kepalanya. Ketika masuk bagian tangannya, tangan kanan dulu baru tangan kiri. Itu dijelaskan oleh para ulama. Ya. Tetapi kalau kemeja, nggak mungkin kepala dulu kan? Untuk bisa lepas kancingnya semua kok. Maka tangan kanan dulu baru tangan kiri. Ya. Intinya dalam segala hal-hal yang baik, antum usahakan pakai yang kanan. Memakai sepatu, memakai sandal. Tetapi saya yakin kalau antum naik kendaraan, naik mobil, pasti kaki kiri dulu. Kalau antum nyetir, Pak. Gimana caranya kanan dulu itu? Karena setir antum sebelah kanan. Makanya setir sebelah kanan itu menjadikan kita tidak bisa mengamalkan kaki kanan dulu. Kalau setirnya kiri, pasti kaki kanan dulu. Kalau setir kiri kan pasti kaki kanan dulu naik. Tapi karena kita setirnya kanan, maka otomatis yang naik pasti kaki kiri. Ya, itu di luar apa namanya konteks. Ya, tapi kalau untuk naik sepeda motor, maka naik sepeda motor pas pakai kaki kanan terlebih dahulu. Naik sepeda pas pakai kaki kanan terlebih dahulu. Intinya dalam segala hal yang berkaitan dengan pekerjaan yang baik, antum dahulukan yang sebelah kanan. Adapun melepasnya, maka silakan melepas yang sebelah kiri. Baik. Apa pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini? Disunahkan bagi seseorang ketika menggunakan alas kaki dan yang lainnya untuk mendahulukan bagian kanan baru bagian yang kiri. Ya, baru bagian yang kiri. Ya. Kalau memakai kanan, kalau melepas kiri. Tetapi kalau sudah kebelet, lupa kiri kanan dilepas. Karena sudah lari ke dalam rumah sakit perut. Jangankan itu kiri kanan, kadang-kadang masuk kamar mandi aja baca doa kagak. Kalau sudah kebelet itu. Ya. Taib. Yang kedua, apabila kita hendak melepas alas kaki, maka hendaknya memulai dari yang sebelah kiri. Jadi memakai kanan, melepas kiri. Taib. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, sepatutnya bagi seorang muslim untuk dia berupaya mempraktekkan adab ini dalam segala kondisi. Ya, jadi Nabi SAW itu senang dengan kanan. Makanya wudu sebelah kanan dulu. Pertanyaannya begini, gimana kalau wudu tidak sengaja kita membasuh bagian sebelah kiri dulu? Apakah sah? Jawabannya sah. Misalkan ya, antum lagi wudu, tiba-tiba antum basuh kanan tangan kiri dulu baru tangan kanan. Jawabannya sah. Karena mendahulukan kanan atau kiri itu bukan rukun wudu. Tapi itu hanya kembali kepada afdolnya. Afdolnya sebelah kanan dulu. Tetapi kalau antum tidak sengaja membasuh kiri dulu baru kanan, itu tidak ada masalah. Wudunya sah, tidak batal. Itu dijelaskan oleh para ulama, termasuk dibawakan oleh para ulama Syafi'iyah. Bahwasanya mendahulukan kanan itu bagian daripada afdol, bukan bagian daripada rukun wudu. Ya, bukan daripada rukun wudu. Baik dalam membasuh tangan, membasuh kaki, ya, ataupun mungkin membasuh telinga. Tidak ada masalah untuk tidak sengaja kita itu mendahulukan yang kiri.
Karena mendahulukan yang kanan itu masuk ke dalam sifat afdoliyah, yang paling afdol. Jadi tidak berdosa gitu loh kalau kita mendahulukan yang kiri, itu tidak berdosa. Cuma kurang afdol aja, itu aja. Pahalanya kurang besar, itu aja. Sama seperti masuk rumah kaki kiri dulu, itu kurang afdol aja. Ya, makanya kalau antum coba lihat, antum mau tidur, antum dianjurkan berbaring sebelah kanan. Tapi nggak tahu ya dari sisi kesehatan berbaring sebelah kanan itu katanya nggak bagus. Sebagian katanya tidak bagus, ada sebagian bagus. Wallahu a'lam, nggak ngerti. Cuma saya yakin dengan apa yang disabdakan oleh Nabi SAW, bahwasanya berbaring sebelah kanan itu memiliki keutamaan yang luar biasa. Ya, maka sebaiknya kita mempraktekkan sunnah-sunnah Nabi SAW, karena ini mengajarkan kepada kita tentang ya pola kehidupan yang sempurna, dan itu yang telah dipraktekkan oleh Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada satu atau dua orang yang bertanya. Kalau bersih di dalam kamar mandi, mengucapkan alhamdulillahnya dalam hati, tidak boleh dilafatkan di dalam hati. Sama halnya kayak antum berwudu di dalam kamar mandi, boleh atau tidak boleh? Terus Ustaz gimana cara mengucapkan bismillah? Sementara kan sebelum berwudu kita dianjurkan mengucapkan apa? Bismillah. Ada dua hukum kata para ulama. Kalau antum memilih pendapat yang bahwasanya bismillah itu adalah perkara yang harus kita ucapkan ketika kita berwudu, kalau kita melakukannya di dalam kamar mandi, maka ucapannya di dalam hati. Tetapi kalau antum memilih pendapat yang mana ucapan bismillah itu adalah perkara yang sunnah, maka tidak usah mengucapkannya, tidak ada masalah, dan itu tidak membatalkan wudu. Jadi kalau antum bersin di dalam kamar mandi, yang pertama antum mengucapkan dalam hati. Atau yang kedua, kalau antum bersih dalam kamar mandi, ya nanti keluar kamar mandi baru bilang alhamdulillah. Itu yang kedua. Ya. Tinggal dilihat kondisinya. Kalau masih lama keluar kamar mandinya, ya sudah dalam hati aja. Tapi kalau sebentar dalam kamar mandinya, maka ucapkan di luar. Itu tidak ada masalah. Ya. Jadi jangan, kalau kata para ulama ya, kalau ada yang muda jangan kita mempersulit diri, itu aja. Bisa dipahami ya? Wallahu taala a'lam bishawab. Siap. Satu lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima." Ya, dan seterusnya. Ayat itu berbicara tentang Allah itu bertanya kepada malaikat bertanya kepada Allah, "Kenapa engkau menjadikan manusia penghuni bumi sementara sifat mereka itu suka merusak, suka menumpahkan darah?" Jadi yang menumpahkan darah itu manusia. Sementara penghuni bumi sebelum manusia itu para jin. Jadi sifat menumpahkan darah itu bukan jin, tetapi manusia. Dan benar, ketika Nabi Adam turun ke bumi, kemudian memiliki anak, ya, yang melakukan pembunuhan pertama kali kan dua anak Adam, yang mereka saling bunuh lantaran karena hasad satu dengan yang lainnya. Jadi sifat ayat ini, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima, itu kembali kepada manusianya, bukan kembali kepada
jinnya, kembali kepada manusianya yang memang mereka itu suka menumpahkan darah sesama manusia. Ya, jadi kalau ditanya apakah ada penghuni sebelum manusia, ada, yaitu jin jawabannya. Ya. Allah menurunkan manusia ke bumi itu sebagai bentuk hukuman karena Adam dan Hawa mereka bermaksiat kepada Allah Taala. Nah, makanya Allah katakan di sini, ya malaikat istilah bukan protes ya, bertanya kepada Allah itu, kenapa engkau menurunkan manusia ke bumi? Sementara mereka itu kan suka merusak dan mereka suka menumpahkan darah. Tapi Allah katakan di situ, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku itu mengetahui sesuatu yang engkau tidak ketahui. Jadi ada hikmah kenapa manusia diturunkan ke atas muka bumi. Jadi ayat yang menjelaskan tentang menumpahkan darah itu bukan jin, tetapi memang manusianya. Sifat manusia itu memang suka menumpahkan darah. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan penduduk api neraka yang paling banyak adalah para wanita. Apakah itu dari kalangan Ya'juj dan Ma'juj ataukah dari kalangan yang lainnya? Wallahu a'lam bishawab. Saya belum mendapatkan keterangan yang jelas masalah itu. Cuma yang jelas paling banyak masuk neraka itu adalah para wanita. Ketika ditanya kepada Nabi SAW, kenapa para wanita paling banyak masuk neraka? Maka Nabi mengatakan yakfurnal ashir. Wanita itu tidak bisa berterima kasih kepada suaminya. Tetapi perlu diingat, konteks Nabi mengucapkan banyaknya para wanita masuk ke dalam neraka itu satu, sifatnya ancaman. Yang kedua, masuk nerakanya itu tidak kekal. Karena tidak bersyukur kepada suami itu hanya masuk kategori dosa besar. Sementara dosa besar itu tidak mengekalkan orang di dalam api neraka. Yang mengekalkan orang dalam api neraka itu satu, dosa syirik, yang kedua dosa kekufuran. Adapun dosa besar tidak mengekalkan orang ke dalam api neraka. Makanya kata para ulama, masuk neraka itu ada dua kondisi. Ada namanya duhul, ada namanya khulud. Duhul masuk neraka sebentar, setelah itu keluar. Sementara khulud masuk neraka selama-lamanya tidak akan keluar. Itu bedanya. Duhul, siapa duhul di sini? Orang-orang beriman yang bermaksiat. Itu yang duhul. Ketika nanti ditimbang amalnya itu, mana yang berat? Tahu-taunya berat perbuatan dosa. Maka Allah mengatakan, ya udah kamu masuk neraka dulu 3 hari. Ya 3 hari kan lumayan Pak. Kali 1000. Ya, 3 hari kali 1000. Karena 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Berarti 3000 tahun kita masuk neraka meskipun 3 hari hitungannya. Ya, karena beda hitungan akhirat sama hitungan di sini. Ya. Makanya kata para ulama, kenapa besok itu hari perhitungannya itu adalah sekitar hanya beberapa hari, padahal manusia itu kan banyak ya. Karena itu tadi, hari di sisi Allah Ta'ala di akhirat itu tidak sama dengan hari di dunia. Di dunia kan 1 harinya 24 jam. Ya, kalau dibandingkan dengan di akhirat itu berapa persennya itu? 0,00000 ya sekian lah. Sementara kan kita tahu 1 hari itu sama dengan 1000 tahun. Nah, sementara kalau khulud, siapa yang khulud itu? Orang-orang musyrikin, orang-orang kafir, dan orang-orang munafik yang sampai pada derajat kekufuran. Itu yang kekal di dalam api neraka selama-lamanya. Mana dalilnya Ustaz? Dalilnya sering antum baca kok. Surat Al-Bayyinah ayat ke-6, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Itu dalilnya. Kekal di dalam api neraka selama-lamanya, tidak akan keluar. Siapa mereka? Orang musyrikin dan orang-orang yang kufur serta orang-orang munafik yang sudah sampai pada derajat keluar dari Islam. Jadi kalau ditanya apakah wanita itu dari kalangan Ya'juj dan Ma'juj, wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas Ya'juj dan Ma'juj itu adalah kalangan manusia. Kalangan manusia. Paham ya? Baik. Monggo, Pak.
Baik, ya pertanyaannya bagus ya. Ini skalanya kita sudah berbicara skala besar itu. Ya. Tentu ya di dalam kita berbangsa dan bernegara itu kan ada aturan-aturan yang telah ditetapkan, ya, terutama di dalam hubungan antar sesama negara gitu kan. Ada aturan-aturan yang ditetapkan oleh negara masing-masing. Tetapi yang disebutkan oleh para ulama, namanya kita berhubungan sesama muslim itu, mau kita di negara manapun, kita tetap harus mengedepankan yang namanya masalul mu'min fi tawadu'ihim wa tarahumihim kamatsalil jasadil wahid. Seorang mukmin itu dimanapun dia berada, mau dia berada di negara minoritas, mayoritas, dia itu tetap seperti satu tubuh. Dia saling merasakan kesedihan satu dengan yang lainnya. Nah, kalau kita ambil contoh apa yang terjadi di Turki, misalkan sekarang terjadi gempa, kemudian banyak kaum muslimin di sana yang merasakan dampaknya. Apa yang harus kita lakukan sekarang sebagai bentuk kita itu membangun jiwa empati dan simpati terhadap mereka? Yang pertama, kita mendoakan mereka. Ya, kita mendoakan mereka. Kemudian yang kedua, kalau bisa kita membantu mereka dengan harta, ya, dengan jiwa, dengan raga kita, maka itu yang sangat ditekankan. Sangat ditekankan. Kalau antum memiliki kelebihan harta, kemudian ada teman-teman yang mereka itu membuka kesempatan untuk membantu mereka, maka bantulah. Ya, karena dalam masalah-masalah seperti ini, insya Allah kayaknya negara itu tidak membatasi kan. Artinya kan memberikan ruang yang terbuka gitu loh bagi warga negara yang ingin membantu saudara kaum muslimin di negara yang lain, silakan. Kayaknya negara tidak membatasi hal tersebut. Ya, karena insya Allah negara pun memandang itu di antara bentuk kita saling membangun rasa kebersamaan antara satu muslim dengan muslim yang lainnya. Ya, seperti misalkan ya, yang saya dapati dari berita ya di Indonesia, masya Allah luar biasa ya. Kemarin teman itu nggak sengaja mengirimkan ke saya itu ada apa itu ya, kok lupa saya nama istilahnya tuh. Kayak semacam ya website lah, pemberitahuan. Di situ ada jumlah nominal infak yang dilakukan oleh kaum muslimin, terutama di negara Saudi. Ternyata ketika saya lihat nominalnya itu, ketika mereka mengumpulkan infak itu tuh dalam bentuk real ya, itu ketika dikurskan ke rupiah, mereka sudah mengumpulkan 500 miliar untuk disiapkan kepada penduduk yang terkena gempa di Turki maupun di negara Suriah itu. Nah, itu salah satu bentuk cara kita bagaimana membangun simpati dan empati dengan sesama kaum muslimin. Kalau antum tidak bisa dengan harta, dengan doa. Doakan mereka, itu sudah cukup. Ya. Apalagi kalau misalkan kita berbicara berbangsa ya. Kalau sekiranya negara tersebut adalah negara yang dekat dengan kita, ya, maka sebaiknya kita membantu mereka. Kalaupun jauh nggak ada masalah untuk kita bantu. Jadi kita membangun hubungan yang baik dengan negara-negara yang lain. Makanya kita berharap semoga dari pemerintah kita, dari pemerintah Indonesia khususnya, ya, selain untuk menyelamatkan warga negara yang ada di sana, warga negara Indonesia yang ada di sana, semoga juga bisa memberikan bantuan kepada negara Turki tersebut ataupun yang terdampak, agar mereka bisa merasakan bahwasanya mereka itu tidak berjuang sendiri. Ada negara-negara Islam yang menjadi saudara mereka yang akan membantu mereka. Kita berharapnya demikian. Dan itu yang pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Ya, ketika Nabi SAW mendapati sebagian kabilah mereka mendapati ujian, maka Nabi menyuruh kabilah-kabilah yang lain itu untuk membantu. Sebagai bentuk kita itu adalah satu tubuh yang saling merasakan sakit dengan yang lainnya. Namun kepedulian itu sering kita dapati ya di tengah-tengah kaum muslimin itu kurang gitu, sedikit. Ya. Kadang-kadang kita dapati sesama muslim itu ya suka mengeluarkan statement begini. Saya kadang-kadang suka dengar begini. Kita ngapain ngurus negara orang lain, ngurus kaum muslimin yang di sana, ngurus orang yang di sana. Oh, itu ada pemerintahnya sendiri kok. Kita ngurus yang di sini aja katanya. Saya kadang-kadang dengar seperti itu. Maka kita katakan itu ucapan yang kurang baik. Kenapa demikian? Karena ucapan itu lahir dari seorang yang kayaknya tidak memiliki rasa simpati dan empati. Ya. Tidak memiliki rasa simpati dan
empati. Padahal orang Islam itu adalah orang yang sangat memiliki jiwa simpati dan empati, merasakan kesedihan. Kalau mereka dalam kesulitan, kita ikut merasakan kesulitan. Meskipun kita tidak merasakan kesulitan itu secara langsung, tapi paling tidak kita bisa merasakan dan kita bisa mencerna bagaimana kesakitan yang mereka rasakan tersebut. Saya pribadi, Pak, ketika melihat gempa itu, saya teringat dulu kejadian waktu di Lombok. Kejadian waktu di Lombok, dan itu saya merasa gimana ya? Apa yang mereka rasakan sekarang itu pernah kita alami dulu waktu di Lombok dulu. Cuma bedanya kalau yang di Turki itu pusatnya kan memang di mana? Di darat. Kalau kita waktu itu pusatnya di laut. Jadi secara kekuatan gempa itu kita tidak terlalu merasakan begitu dahsyat. Kalau di Turki kan luar biasa itu. Ya. Itu saya lihat bagaimana saudara-saudara kita yang terdampak di Lombok itu, rumah-rumah mereka hancur. Ya, tempat tinggal mereka yang satu-satunya tidak ada. Mereka harus mengungsi ke tenda pengungsian seperti itu. Kita yang ada di situ, kita tidak bisa menahan ya rasa sedih kita. Makanya kita tidak bisa hanya menyerahkan kepada pemerintah saja dalam masalah ini. Apa yang bisa antum lakukan? Antum bantu kaum muslimin. Karena itu masuk ke dalam kategori tidak hanya sekedar kita bermuamalah yang baik, tapi bagaimana kita membangun rasa kasih sayang, simpati dan empati kepada sesama kaum muslimin. Ya, itu yang perlu untuk dipupuk sekarang ini. Karena kita lihat ya kehidupan sekarang ini nggak tahu ya. Sekarang itu kayak sudah sendiri-sendiri gitu loh. Iya, sudah mulai kita hidup itu sendiri-sendiri. Kita lihat kadang-kadang saya lihat sama temannya kita tidak mau membantu, lihat saudara yang ini tidak mau membantu. Kadang lihat tetangganya, apalagi kalau tetangganya itu punya masalah sama kita, malah senang kalau tetangganya itu dapat musibah. Itu bukan ciri seorang muslim. Seburuk-buruk tetangga kita, kalau dia dapat musibah, bantu. Itu yang diajarkan oleh Islam kepada kita. Hadza wallahu alam. Semoga ini bisa menjadi semangat kita untuk menjadi pribadi yang lebih memiliki jiwa simpati dan empati kepada sesama muslim. Karena ingat Nabi SAW itu adalah raufun bil ibad. Beliau itu adalah orang yang sangat memiliki jiwa empati dengan para sahabatnya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Terakhir. Ya, karena di situ kita sedang berada pada skala umum. Di situ ada orang Islam, ada orang non Muslim. Maka pejabat itu cukup meniatkan, atau kita ketika berbicara di hadapan halayak umum seperti itu, kita mengucapkan salam itu kepada non Muslim, kepada orang Islamnya kita niatkan. Adapun kalau ada non Muslim di situ, maka kita doakan semoga mendapatkan hidayah. Itu tidak ada masalah. Karena itu sifatnya apa? Umum. Yang menjadi konteks hadis ini itu kalau kita bertemu secara individu, itu yang menjadi konteks hadis ini. Sekarang kalau antum misalkan kita nih ya sebagai seorang pejabat berbicara di muka umum kayak presiden misalkan ya, berbicara di hadapan rakyatnya, ya, ada yang beriman, ada yang tidak beriman, maka silakan untuk mengucapkan salam kepada orang beriman. Adapun kepada orang yang tidak beriman, maka ucapkan salam sesuai dengan salam mereka. Kurang lebih seperti itu. Dan itu disebutkan oleh para ulama pembahasan masalah seperti itu. Ya. Karena kita tidak bisa memungkiri kan. Ya, meskipun kita mayoritas kaum muslimin, tapi tetap namanya di dalam dunia pemerintahan itu ada yang muslim, ada yang tidak muslim. Ya, masa kita mau bilang yang nggak muslim keluar dulu, setelah itu baru masuk lagi. Ya, nggak ada ceritanya seperti itu. Ya mau nggak mau kita ucapkan salam aja. Tapi niatnya kepada orang Islamnya. Tapi kepada non muslimnya silakan mengucapkan salam yang lainnya. Taib wallahu alam, ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jazakumullah atas perhatian untuk semuanya. Wa barakallahu fikum. Kita akhiri subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.